Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistiani. Kalian bisa memanggil saya Bu Adis. Saya pengampu mata pelajaran geografi. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10. Sebelumnya, saya akan menyampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi inti bisa kalian lihat pada layar. Kompetensi dasar ada 4. Yang pertama, KD 3.1, memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.2, memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. KD 3.3, memahami langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta. KD 3.4, menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Konsep dasar geografi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi tentang konsep esensial geografi. Yang kedua, menemukan data dan informasi tentang konsep esensial geografi dan contoh terapannya. Yang ketiga, mengeksplorasi temuan data dan informasi tentang konsep esensial geografi dan contoh terapannya. Apa itu konsep esensial geografi? Konsep esensial atau konsep dasar geografi merupakan pengertian-pengertian untuk menggambarkan corak abstrak fenomena esensial dari objek material bidang kajian suatu ilmu. Untuk memudahkan kalian dalam memahami konsep dasar geografi, saya membuat jembatan keledainya, yaitu jaket Mr. Polo Aga Gudiken. Yang pertama ada jarak, keterjangkauan, morfologi, pola, lokasi, aglomerasi, nilai kegunaan, diferensiasi area, interaksi dan interdependensi, dan keterkaitan keruangan. Yang pertama, konsep jarak, yaitu konsep yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan pertahanan. Jarak terbagi atas 2, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut yaitu jarak sesungguhnya yang ditarik dari 2 titik. Jarak relatif yaitu jarak yang didasarkan atas pertimbangan waktu, kemudahan transportasi. Selanjutnya ada konsep pola. Apakah konsep pola itu? Konsep pola yaitu konsep yang menitik beratkan pada pola keruangan, baik fenomena yang bersifat alami maupun fenomena sosial budaya. Contohnya tertera pada gambar konsep pola angin. Pola-pola lain yang termasuk konsep pola adalah pola yang bersifat alami atau fisis. Contohnya pola curah hujan, pola persebaran vegetasi, pola persebaran jenis tanah, pola persebaran gunung berapi, dan lain-lain. Kemudian ada pola-pola yang bersifat sosial budaya. Kemudian ada konsep lokasi. Konsep lokasi dibedakan menjadi 2, lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut didasarkan pada letak astronomis. Contohnya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif didasarkan pada letak geografis yang dipengaruhi oleh daerah sekitarnya. Konsep aglomerasi yaitu konsep yang menjelaskan gejala geografis yang mengelompok atau memusat. Perhatikan pada gambar 1 dan 2. Gambar pertama adalah pengelompokan kawasan pemukiman kumuh atau slum area. Mereka mengelompok karena mempunyai latar belakang yang sama. Kemudian konsep nilai kegunaan, yaitu nilai guna suatu tempat yang berbeda jika dilihat dari fungsinya. Contohnya, bagi nelayan, mereka menginginkan gelombang laut yang rendah, tapi bagi seorang surfer menginginkan gelombang laut yang besar. Kemudian konsep diferensiasi area, yaitu fenomena yang berbeda antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Contoh,
Harga tanah di kota lebih mahal daripada harga tanah di desa karena fasilitas di kota lebih memadai. Kemudian ada konsep interaksi dan interdependensi, yaitu konsep yang berkaitan dengan hubungan saling keterjangkauan antara dua tempat. Contohnya, kota sangat tergantung dengan desa dalam hal kebutuhan makanan. Yang terakhir ada konsep keterkaitan keruangan, yaitu konsep yang menunjukkan derajat keterkaitan antara wilayah, baik alam maupun sosial. Contohnya, dalam hal berpakaian, orang Rusia lebih membutuhkan pakaian yang tebal dibanding dengan orang Indonesia yang cukup memakai kaos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.